Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pajak Pintar, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membawa materi terkait dengan PPN atas tembakau. Ya, rokok maksudnya. Baik, kita ikuti. Nah, ini teman-teman sekalian, PMK 63, PMK 03 tahun 2022 ya, tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Ya, baik. Selanjutnya, latar belakangnya adalah untuk menjamin rasa keadilan, kepastian hukum, dan menyederhanakan administrasi bagi PKP yang melakukan penyerahan hasil tembakau. Baik, selanjutnya. Nah, ini definisi ya, definisi dalam ruang lingkup PMK ini adalah hasil tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektriknya. Ini masuk dalam ruang lingkup ini teman-teman ya. Dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Ya, baik. Selanjutnya. Ini produsen ya. Produsen adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan pabrik hasil tembakau, termasuk tembakau elektrik. Ya, baik. Selanjutnya. Definisi nilai. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP, dasar pengenaan pajak. Ya, jadi di tembakau ini masih menggunakan nilai lain. Ya, baik. Kemudian HJE atau harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai DPP besarnya cukai. Ya, dasar pengenaan cukainya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman pengenaan PPN-nya. Ya. PPN dikenakan atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen pada saat melakukan pemesanan pita cukai satu kali di tingkat produsen. Ya, jadi tembakau ini ya dikenakan PPN cuma di tingkat produsen. Ya, ketika turunannya ke agen, ke distributor itu tidak dikenakan PPN. Ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Ini dia. PPN dikenakan atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri ya oleh importir pada saat melakukan pemesanan pita cukai. Jadi kalau produsen ketika diproduksi di dalam negeri, kalau importir pada saat impor, dua-duanya posisi pengenaan PP-nya ketika pemesanan pita cukai ya sama ya. Jadi titiknya adalah di pita cukainya. Baik, selanjutnya. Ini penghitungan PP-nya teman-teman sekalian. Tarifnya adalah 11% mulai 1 April 2022. Ke depan nanti akan disesuaikan menjadi 12% sebelum 1 Januari 2025 ya. DPP-nya adalah nilai lain ya 100/100 ditambah TT adalah tarif pajak ya dikalikan harga jual eceran atau PPN yang terutang adalah 9,9% dikali harga jual ya harga jual eceran ya. Ini per 1 April. Ketika nanti tarif PPN-nya 12% menjadi 10,7% tarifnya. Ya, baik. Selanjutnya. Baik. Ini terkait penyerahan hasil tembakau oleh penyalur ya. Penyerahan tembakau oleh penyalur tidak memungut dan menyetor PPN atas penyerahan hasil tembakau yang telah dipungut oleh oleh produsen dan atau importir. Jadi pemungutan PP-nya cuma satu kali teman-teman sekalian ya di tingkat produsen atau di tingkat importir. Namun jika pengusaha penyalur ini ya dia menyerahkan BKP lainnya atau JKP lainnya, itu dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi selain tembakau dia menjual spare part atau menjual handphone gitu kan, itu dia dikukuhkan sebagai
PKP. Nah, untuk penyerahan hasil tembakonya sendiri itu dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai penyerahan tidak terutang PPN. Ya, tidak terutang PPN untuk tembakonya. Ya, tapi di luar tembakau itu terutang PPN. Baik, selanjutnya. Pengukuhan PKP bagi produsen dan atau importir. Ya, ini karena tingkatnya di tingkat produsen dan importir cuma satu kali, jadi yang dikukuhkan PKP adalah produsen atau importir. Ya, produsen dan atau importir memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kecil, ya, jika produsennya ini atau importirnya ini memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil, artinya peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar, dapat memilih dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi dia tidak harus jadi PKP, tapi dia bisa memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP karena dia masih dalam batas pengusaha kecil. Ya, baik, selanjutnya. Ini kewajiban pembuatan faktur, teman-teman sekalian. Produsen dan atau importir wajib membuat faktur pajak. Saat pembuatannya adalah saat pemesanan pita cukai. Ya, ketika menagih membeli pita cukai sekaligus dibuat faktur pajaknya. Baik. Selanjutnya. Kemudian ini pengkreditan pajak masukan, teman-teman sekalian ya. Pajak masukan oleh produsen atau importir tadi dapat dikreditkan karena menggunakan nilai lain, ya bukan besaran tertentu ya. Tapi kalau penyalur itu tidak dapat dikreditkan karena tembakonya tidak terutang PPN, ya teman-teman sekalian. Itu bedanya. Baik, selanjutnya. Contoh, produsen tembakau PT XYZ, ini contoh ya. Tanggal 11 Mei 2022 memesan pita cukai atas produksi 1 juta bungkus rokok sigaret kretek mesin golongan 2 merek PGR. Contoh ya, satu bungkus berisi 16 batang. Harga jual ecerannya Rp1.140 per batang. PPN yang terutang ya, harga jual eceran 1 juta bungkus dikali 16 batang dikali Rp1.140 sama dengan 18.240 juta. PPN yang terutang 9,9% dikalikan 18.240 juta sama dengan 1.805.760.000 rupiah. Ya, ini menggunakan TPP nilai lain. Kemudian ketentuannya sebelumnya sudah dicabut, teman-teman ya. PMK nomor 174 ini dicabut. Dengan adanya PMK ini, PMK lama dicabut. Nah, kemudian PMK 63 ini berlakunya kapan? Mulai 1 April 2022 ya, sama dengan berlakunya ketentuan tarif PPN yang baru ya, yang 11%. Baik, selanjutnya. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi untuk tembakau ya, untuk tembakau ini dia dipungutnya cuma sekali di tingkat produsen dan di tingkat importir ya. Dasarnya dengan menggunakan nilai lain ya, besarnya sekitar 9,9% ketika tarif PP-nya 11% ya, karena menggunakan persentase nilai lain. Kemudian terhadap produsen atau importir yang menggunakan yang memungut PPN dengan nilai lain, pajak masukannya bisa dikreditkan. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.